2024 berdasarkan pilihan 1 tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya, 93% lebih itu memilih PTN akademik ya, 748.491 ya. Pilihan 1-nya PTKIN 14.000, PTN Vokasi 22.000 yang memilih pilihan 1 ya. Pilihan 2 akademik 699.000 ya. PTKIN 26.000, kemudian PTN Vokasi 31.000. Kemudian 34, ini ada kenaikan yang signifikan ya untuk vokasi, tapi mereka masih tetap memilih di PTN akademik, vokasi yang punya di PTN akademik ya. Jadi kita melihat masyarakat itu masih melihat rumahnya gitu ya, lihat rumahnya di mana ini. Nah, jadi kalau ibarat naik pesawat katanya biarlah duduk di belakang tapi pesawatnya Garuda misalnya. Nah, itu juga mungkin masih seperti itu. Pilihan 34 339.000 ya, yang untuk akademik 2.527 untuk PTKIN dan PTN Vokasi 107.000 ya. Kemudian pendaftaran pilihan 4 174.000 PTN akademik dan PTKIN 690.000. Tapi yang menggembirakan kita ini vokasi Bapak Ibu ya. Lanjut Mas. Lanjut ya. Ini hasil seleksi untuk yang diterima ya. Jadi dari yang mendaftar tadi yang diterima untuk PTN akademik 190.000 ya totalnya, PTKIN 12.000, PTN Vokasi 28.000. Nah, kemudian pilihan 1 87.000, pilihan PTKIN 3.790 dan PTN Vokasi 5.730. Kemudian pilihan 2 PTN akademik 83.000, PTKIN 7.500, PTN Vokasi 4.216. Dan pilihan peserta terbanyak ya. Jadi yang paling banyak itu Universitas Negeri Surabaya ya, menerima 7.614 ya. Kemudian Hasanuddin, Brawijaya, Lampung, Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian Universitas Negeri Padang 4.900, Universitas Negeri Makassar 4.921, Negeri Medan, Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Diponegoro ya. Kemudian Sriwijaya, dan yang 20 peringkat 20 penerima peserta terbanyak Universitas Adulaku 3.400 ya. Lanjut Mas. Ini PTN penerima peserta KIP kuliah terbanyak. Ini dari Universitas Negeri Surabaya ya, 3.014, Universitas Negeri Padang. Jadi ini juga kita lihat nanti Bapak Ibu pendaftar KIP kuliah itu memang di luar Jawa ya juga ada peningkatan begitu ya. Kemudian yang paling rendah ini Universitas Trunojoyo Madura ya 1.339. Tapi kalau dilihat dari kuota yang diterima rata-rata ini separuh dari yang lulus ya. Separuh dari yang lulus itu diterima KIP kuliah ini. Nah, ini artinya ini calon Bapak Ibu ya. Ini bukan penerima peserta. Jadi calon jadi PTN penerima peserta calon KIP kuliah. Jadi belum tentu dia lulus KIP kuliah. Karena kuota yang disiapkan yang tersedia itu juga tidak sebanyak kuota yang peserta yang diterima. Ya, ini juga masalah bagi kita di PTN ya. Tapi mudah-mudahan semua yang diterima KIP kuliah ini mereka semua dapat kuliah ya. Itu harapan kita ya. Walaupun dia tidak dapat kuliah, mungkin bisa dapat UKT 1 dan 2 misalnya nanti ya. Lanjut Mas. Kemudian ini 20 prodi terketat Bapak Ibu. Ya, 20 prodi terketat itu didominasi oleh vokasi Bapak Ibu ya. Vokasi ya. Farmasi D3, keperawatan anestesiologi, kebidanan, manajemen, hubungan masyarakat, teknik sipil ya, analisis farmasi dan makanan. Semuanya ini vokasi ini ya. Tapi vokasinya ada semua di universitas. Ya. Tapi setidak-tidaknya dengan adanya Dirjen Vokasi, peminat masyarakat untuk vokasinya sudah tinggi Bu, ya, udah tinggi Bu Kiki ini. Ya.
sudah minatnya sudah terhadap vokasi sudah tinggi betul. Termasuk juga skornya Bapak kita lihat nanti Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, ini jadi semuanya 20 prodi terketat itu ada di perguruan tinggi akademik. Ya, dan itu vokasi semua. Ya. Dan itu vokasi semua. Lanjut Mas. Ini Bapak Ibu, 20 provinsi dengan peserta KIP kuliah lulus terbanyak ini. Kita lihat Jawa Timur ya, pendaftarnya cukup banyak, 109.000. Yang diterima 11.000. Saya hanya menarik ini yang di luar Jawa Bapak Ibu. Di luar Jawa itu Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Itu pendaftar KIP kuliah terbanyak di luar Jawa. Sumatera Utara 69.000, Sumatera Barat 59.000 ya. Jadi yang diterima di Sumatera Utara 7.612, di Sumatera Barat 5.371. Ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, ini 20 PTN akademik dengan rata nilai UTBK tertinggi, Pak Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Ini juga didominasi oleh ITB ya, ITB, UI, Gajah Mada ya, dan memang skornya rata-rata Bapak Ibu 718 ya, 7,73. Jadi memang skornya sangat tinggi ini ya, yang 20 paling bawah itu Universitas Negeri Malang 574, 53. Ini untuk akademik. Lanjut. Ini PTKIN. Jadi memang gapnya masih tinggi Bapak Ibu ya, antara yang akademik dengan ya PTN akademik yang ada di bawah Dikti dengan PTKIN yang di bawah Kemenak ya. Jadi gap nilainya kalau tadi kita lihat UI itu hampir 800, 700 sekian ya. UIN Jakarta yang paling tinggi di sini 568. Lanjut Mas. Ya. Nah, vokasi ini bagus Bapak Ibu ya, 20 PTN vokasi dengan rata nilai UTBK tertinggi. Jadi gapnya ini juga sudah berkurang ya, antara nilai tertinggi di vokasi dengan nilai tertinggi rata tertinggi di PTN akademik ya. Ini kan 610. Kalau UI tadi kita lihat sekitar 700-an lebih ya, hampir 800. Tapi dibanding tahun yang lalu sebenarnya ini gapnya sudah semakin kecil ya. Lanjut Mas. Ini 20 pendaftar diterima dengan nilai UTBK tertinggi ya. Jadi memang masih didominasi oleh perguruan tinggi akademik ya. Ini maksudnya Bapak Ibu, ini anaknya sebenarnya, tapi kita tidak mau menyebutkan anaknya ya. Jadi anak yang masuk di teknik elektro ya, ada anak yang masuk di teknik elektro, nilai UTBK-nya 899 tertinggi ya. Kemudian ada itu di UI. Jadi pemegang nilai UTBK tertinggi itu ada di UI. Anaknya ada di jurusan teknik elektro ya. Siapa anaknya bisa ditelusuri sebenarnya. Ya kami ada sebenarnya, tapi nanti enggak etis juga karena nilai ini kan juga personal sifatnya, private ya. Nah, tapi yang kedua Gajah Mada Bapak Ibu nih, ya Gajah Mada. Ya sama dengan Pajajaran. Nah, ini di Pajajaran juga ada yang tertinggi nih, di pendidikan dokter. Ya, jadi kedokteran pada umumnya ini. Gajah Mada di kedokteran gigi, di Jenderal Sudirman juga dokter, ya. Gajah Mada di teknik industri. Nah, ini di Pajajaran juga ada lagi yang pendidikan dokter. Jadi yang masuk kategori 10 besar di UI itu ada 1 orang, ya. Kemudian di Gajah Mada ini ada 4 orang, di Pajajaran ada 2 orang, ya. Kemudian di Unsud ada 1 orang, ITB ada 1 orang, ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang 20. Jadi memang mayoritas nampaknya skor tertinggi itu didominasi oleh anak-anak kita yang memilih kedokteran, ya. Ini juga di UI, ya, universitasnya itu juga ITB, UI, UGM, ya.
Pajajaran, nah ini. Brawijaya juga ada ini. Ya, di Diponegoro, ya, Jember, Sudirman, 11 Maret juga di kedokteran. Lanjut. Ini yang menarik Bapak Ibu nih, ya. Hasil UTBK yang menggunakan kurikulum merdeka, ya. Kalau kita lihat dari jumlah pendaftar, sebenarnya yang dari kurikulum merdeka itu tidak banyak dibandingkan dengan yang menggunakan kurikulum K13, ya. Dan tapi ternyata rata skor lulusnya, ya, untuk anak tamat SMA yang menggunakan kurikulum merdeka itu 557 skornya Bapak Ibu. Sedangkan anak SMA yang menggunakan kurikulum 13 548. Artinya memang skor rata-rata anak-anak yang ikut SNBT melalui UTBK ini yang menggunakan kurikulum merdeka itu ternyata lebih tinggi sedikit, ya, lebih tinggi daripada anak-anak yang menggunakan kurikulum SMA K13. Artinya walaupun secara persentase, ya, penerimaan kurikulum merdeka ini pendaftarnya lebih rendah begitu, namun rata skor UTBK-nya lebih tinggi begitu, ya. Jadi artinya kebijakan pemerintah saat ini menggunakan kurikulum merdeka untuk tahap awal ini Pak Ibu, kalau kita lihat dari data UTBK ini, saya kira ini termasuk sukses begitu, ya, karena nilai rata-rata skornya ini lebih tinggi, ya, daripada nilai rata-rata anak-anak yang menggunakan kurikulum yang lain, ya. Termasuk juga di SMK, ya. Di SMK juga lebih tinggi yang menggunakan kurikulum merdeka, ya. Anak-anak yang tamat SMK yang menggunakan kurikulum merdeka skor rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak SMK yang menggunakan kurikulum K13. Jadi 522 dengan 509. Mungkin yang SMA juga 557, 548. Silakan lanjut. Ini juga yang menarik Bapak Ibu. Rata skor UTBK diterima berdasarkan program, ya. Jadi selisih skor rata UTBK tahun 2024 antara calon mahasiswa sarjana dengan diploma 3 ini lebih kecil dibanding tahun 2023. Jadi hal ini menunjukkan ada peningkatan kualitas calon mahasiswa yang masuk di prodi vokasi. Bapak Ibu lihat yang merah ini, ya, yang merah, yang oranye itu. Oranye itu yang diterima melalui anak-anak D3, ya. Tahun 2023 itu lebih kurang rata-ratanya 490 sekian, ya, 490 sekian. Tahun 2024 ini sudah di atas 520-an, ya. Jadi kalau 2023 gapnya antara pendidikan akademik dengan vokasi itu 48,76, ya. Sekarang gapnya semakin kecil, 23,03. Artinya bahwa anak-anak yang masuk di prodi vokasi sekarang ini itu sudah anak-anak yang cerdas Bapak Ibu. Sudah dari sisi kemampuan tidak berbeda jauh dengan anak-anak dari S1, ya. Nah, ini bisa